siap. Bersalam kepada guru. Lagi. Baik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Itu kan ya. Alhamdulillah. Siap menerima pelajaran? Semua bawa buku ekonomi hari ini ya? Baik. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, seperti biasa, kita selalu berbunyi dengan doa ya. Dan saya mau untuk doa kali ini kita dipimpin doa oleh Dwi Yanto. Silakan Dwi Yanto. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya, nah, pemimpin kita dalam doa. Dan saya akan cek kehadiran kita hari ini. Ya, saya terlebih dahulu. Adrian, Hadir Pak. Ari Saputra, Hadir Pak. Riana Nurpita, Cynthia Melita. Ya. Materi kita hari ini yaitu permintaan dan penawaran. Ya. Ini materi kita. Nah, adapun kadek untuk pertemuan kita hari ini ya, yang itu 3.4 mendefinisikan terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar. Kemudian 4.4 menjadikan hasil pengamatan tentang perubahan harga dan kuantitas keseimbangan di pasar. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ya, ini ya, setelah kita menggunakan model pembelajaran problem based learning ya, yang pertama itu kita diharapkan mampu mendeskripsikan pengertian permintaan dan penawaran dengan benar. Yang kedua yaitu apa ya, Riz? Menganalisis hukum permintaan dan penawaran. Iya. Menganalisis hukum permintaan dan penawaran dengan benar. Yang ketiga, setelah kita belajar ini kita diharapkan mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Ya, itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Saya tanya dulu, siapa yang bawa uang jajan hari ini? Oke, Dewi Amanda ya. Terus mau bawa uang jajan hari ini. Belanja tidak di kantin? Belum ya? Siapa yang belanja tadi di kantin? Oke, Samsul ya. Belanja apa saja Samsul? Bakwan dengan snack. Mungkin beli ale-ale juga ya? Ya Pak. Nah, barang-barang yang kita minta itu atau barang-barang yang kita beli itu, itulah yang dimaksud dengan atau contoh dari permintaan. Ya. Nah, sekarang kalau kita mau lihat juga dari sisi apa namanya? Kita juga lihat dari sisi penjualnya. Jadi dari sisi penjual itu berarti ada barang yang dijual. Barang yang dijual. Nah, barang yang dijual itu adalah contoh bagian dari penawaran. Bentar ya. Oke, jadi kurang lebih itu yang kita pelajari pada hari ini. Baik. Pernah kalian tidak ke pasar? Pernah semua ya. Dan pernah tidak kalian, siapa yang pernah belanja di pasar? Eris ya. Belanja apa di pasar Eris? Minuman, baju. Ya, minuman, contoh baju ya. Anda pernah tidak melakukan atau penjualnya kira-kira baju yang dijual penjual itu banyak tidak? Banyak. Harganya berapa Eris coba? Biasanya? Biasanya kalau baju kaos 300. Yang harga sekarang ya 300. Oke. Nah,
barang yang dijual itu, ya, tentu ketika biasa penjual melihat harga, ketika tiba-tiba harganya naik, itu biasa penjual menaikkan harga. Nah, kira-kira ya, kalau kita masukkan dalam fungsi hukum permintaan, hukum penawaran, ya, kira-kira hukum penawaran itu apa? Hukum penawaran, semakin tinggi harga suatu barang, maka jumlah barang yang ditawarkan itu akan naik. Betul sekali. Ya, jadi biasa penjual gitu, ketika harganya barang naik, dia juga justru menambah stoknya, menambah jumlah barang. Jadi kalau kita masuk dalam hukum penawaran, ternyata hukum penawaran itu seperti yang disampaikan tadi apa? Ketika harga naik, jumlah barang yang ditawarkan itu naik. Jadi dia berbanding lurus. Sifatnya positif. Nah, di lain sisi biasa juga penjual ya, pembeli ya, biasa pembeli ketika harga naik justru kadang mengen. Kalau harga bensin sekarang itu berapa? 13.000. Yang dulunya harga berapa? 10.000. Ya, jadi rata-rata biasa orang mengeluh ya ketika harga naik. Dan ketika harga naik itu kadang-kadang orang tidak mau beli lagi, ya, karena merasa bahwa itu mahal, ya. Nah, kalau kita masukkan dalam itu berarti adalah bagian dari contoh hukum permintaan. Hukum permintaan. Jadi itulah yang dimaksud dengan hukum permintaan. Kalau kita masukkan dalam hukum permintaan, coba cek kira-kira apa yang dimaksud dengan hukum permintaan. Hukum permintaan adalah jika jumlah itu barang meningkat, maka jumlah barang yang diminta akan menurun. Betul sekali. Ya. Ketika harga naik, jumlah barang yang kita minta pasti menurun. Ya. Atau sebaliknya, harga naik, harga turun, kita berlomba-lomba untuk membeli barang. Dengan kata lain, ketika harga turun, jumlah permintaan barang akan naik. Dia berbanding terbalik. Seringnya kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang kita akan bentuk kelompok ya, dan saya akan bagi kelompoknya ya. Ari, Sia dengan Bianto dengan Bil dan tenang sendiri. Silakan kamu yang kelompok. Sudah ya? Oke. Sekarang saya akan bagikan LKPD dan bahan ajar ya. Jadi masing-masing ketua kelompoknya ke depan mengambil LKPD-nya. Sudah tadi menceritakan tentang perbaikan harga BBM yang baru-baru ini kita alami ya. Sekarang silakan diperhatikan LKPD-nya, dikerjakan LKPD-nya ya dengan kelompok masing-masing. Nanti kita akan secara bergantian untuk presentasikan. Jadi ada bahan ajar di situ bisa jadi dari referensi kalian ya untuk mengerjakan LKPD-nya. Silakan dikerjakan. LKPD-nya di ya. Ada juga di sama ya. Jadi kita langsung dijawab di LKPD.
Sudah ya? Ya Pak. Sudah, Pak. Oke, sekarang masing-masing kelompok akan bersampaikan hasil diskusinya ya. Kita mulai dari langsung saja dari kelompok satu. Coba kelompok satu. Depan ya. Oke, langsung supaya tidak kesini. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Perkenalkan, nama saya Cira Rufita. Saya Duyanto. Saya Wilda. Saya Aditya Putra. Kami dari kelompok 1 akan melakukan presentasi dari hasil diskusi kami tentang permintaan dan penawaran. Di dalamnya terdapat 3 pertanyaan, yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh kenaikan harga BBM terhadap permintaan dan penawaran? Yang kedua, alternatif apa saja yang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut? Dan yang ketiga, faktor apa yang mempengaruhi permintaan dan penawaran? Pertanyaan pertama ini akan dijawab oleh teman kita, Dianto. Jawabannya ialah pertama, permintaan menurun dan daya beli masyarakat menurun. Kedua, keadaan ini dapat dimanfaatkan oleh para penjual atau pedagang untuk menambah barang yang akan dijual. Dan yang ketiga, terjadinya inflasi harga terhadap bahan-bahan pangan. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang kedua akan dijawab oleh teman kita, Wilda. Alternatif solusinya yaitu 1. Berhemat, 2. Mengurangi mobilitas, 3. Keluar rumah seperlunya, 4. Lebih dianjurkan untuk menggunakan kendaraan umum, 5. Jika tempat yang tidak tertuju dekat, maka lebih baik transportasi. Terima kasih. Dan pertanyaan yang terakhir akan dibacakan oleh teman kita, Arisa Putra. Faktor yang mempengaruhi permintaan ada 5. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Kedua, barang lain yang terkait. Ketiga, tingkat pendapatan. Keempat, selera masyarakat. Dan yang kelima, jumlah penduduk. Faktor yang mempengaruhi penawaran juga ada 5. Yang pertama, harga barang. Kedua, jumlah penjual atau produsen. Ketiga, faktor alam. Keempat, harga barang pengganti. Kelima, daya produksi. Terima kasih. Demikian hasil presentasi kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Ya, Pak. Oke, silakan. Pertanyaan saya, mengapa harga barang menjadi faktor utama besar kecilnya penawaran? Mengapa harga barang menjadi faktor kecil besarnya jumlah barang yang di coba bisa diskusi dulu. Jadi kenapa harga barang itu bisa menjadi faktor? Misalnya kita beli barang sedikit, harga
karena harga, atau justru karena faktor harga kita beli barang yang banyak. Nah, kenapa bisa harga banyak diterima? Jelaskan sama kelompok yang ketiga. Baiklah, kami mencoba menjawab. Jawaban kami adalah kita bisa melihatnya dari hukum penawaran. Hukum penawaran yaitu jika jumlah harga suatu barang meningkat, maka jumlah barang yang diminta akan menurun. Dan sebaliknya, jika harga suatu barang menurun, maka jumlah barang yang diminta akan meningkat. Ada lagi yang bertanya? Puas? Silakan. Oke, terima kasih atas kesempatan ini. Jika sudah tidak ada pertanyaan, kami ucapkan terima kasih kepada kita. Siap, Bos. Masih ada kelompok yang mau ngambil? Nah, kelompok 2. Selamat siang, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Perkenalkan, nama saya Samsul. Kami selaku kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Langsung saja pertanyaan nomor 1. Nomor 1, bagaimana pengaruh kenaikan harga BBM terhadap permintaan dan penawaran dan harga pasar? Jawaban, pengaruh kenaikan harga BBM terhadap permintaan dan penawaran yaitu permintaan masyarakat turun dan daya beli masyarakat juga akan menurun, dan harga barang pokok yang dijual pun ikut naik. Jawaban nomor 2. Nomor 2, soal alternatif solusi apa saja yang bisa diselesaikan permasalahan tersebut. Jawaban 1. Mengurangi pengeluaran produktif dengan melatih diri mendesakan budaya hemat. 2. Memaksimalkan jumlah penumpang dalam satu kendaraan. Nomor 3. Menggunakan transportasi BBM. Nomor 4. Usahakan mengurangi kegiatan keluar rumah untuk guru dan siswa. Jawaban nomor 3. Soal berdasarkan alternatif solusi di atas, analisislah faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Nomor 1, faktor yang mempengaruhi permintaan yaitu 1. Pendapatan dan daya beli konsumen. 2. Selera konsumen. 3. Harga barang yang terkait atau substitusi atau komplementer. 4. Jumlah penduduk. 5. Harga barang itu sendiri. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi penawaran. 1. Harga barang itu sendiri. 2. Persaingan produsen. 3. Biaya produksi. 4. Faktor alam. 5. Ketersediaan barang penawaran. Ya, sekian jawaban dari kami. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, kami persilakan. Ada pertanyaan? Mulai dari faktor yang mempengaruhi antara permintaan tersebut, yaitu jumlah penduduk. Bisa dijelaskan mengapa jumlah penduduk dapat mempengaruhi permintaan tersebut? Terima kasih. Ya, akan menjawab pertanyaan dari saudara Fitri. Terima kasih. Mengapa jumlah penduduk mempengaruhi permintaan? Karena misalnya dalam satu tempat, misalnya hanya memiliki 10 rumah, otomatis pasti permintaan yang dapat sedikit karena penduduknya sedikit. Terima kasih, saya sangat puas dengan jawabannya. Bisa ada pertanyaan dari teman-teman? Tidak ada. Semoga sudah bisa menyelesaikan masalah yang dipesankan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simon. Ya. Di sini
sesuai dengan hasil diskusi kami tentang materi permintaan dan penawaran. Adapun soal-soalnya yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh kenaikan harga BBM terhadap permintaan dan penawaran dari harga pasar. Yang kedua, alternatif solusi apa saja yang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan yang ketiga, berdasarkan alternatif solusi di atas, analisislah faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Baiklah, kami akan langsung menjawab mulai dari pertanyaan nomor 1 yang saya lakukan kebijakan. Jawabannya yaitu pertama, pengaruh terhadap permintaan. Apabila harga BBM naik, maka jumlah yang ingin dibeli oleh masyarakat akan menurun. Hal ini disebabkan karena dianggap lebih mahal sebagaimana sesuai dengan hukum permintaan yang berlaku. Dan apabila digambarkan dengan kurva permintaan, maka akan berbanding terbalik atau garis negatif. Kemudian pengaruh terhadap penawaran. Apabila harga BBM naik, maka jumlah BBM yang ditawarkan kepada masyarakat atau pembeli akan naik juga, agar para penjual atau produsen dapat memperoleh laba yang sebesar-besarnya. Hal ini sesuai dengan hukum penawaran yang ada, dan bila digambarkan dengan kurva penawaran, maka gambarnya akan naik dari kiri bawah ke kanan atas atau berslop positif. Itulah jawaban dari pertanyaan nomor 1. Kemudian jawaban dari pertanyaan nomor 2 akan dibacakan oleh saudara Rizky. Pertanyaannya, alternatif solusi apa saja yang bisa menyelesaikan masalah tersebut? Yang pertama, lebih berhemat. Yang kedua, mengurangi penggunaan. Yang ketiga, jika ini hendak keluar rumah namun daerah tersebut dekat, alangkah lebih baiknya kita berjalan kaki. Yang keempat, apabila kita ingin pergi ke suatu tempat namun masih bisa dijangkau dengan bersepeda, maka sebaiknya menggunakan sepeda agar kita bisa sehat dan dapat mengurangi polusi. Yang kelima, apabila kita tinggal di perkotaan, kita dapat menggunakan kendaraan umum. Demikian jawaban dari nomor 2 dan akan dilanjutkan oleh saudara Penyimpanan. Soal nomor 3, berdasarkan alternatif solusi di atas, analisis faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Pertama, faktor yang mempengaruhi permintaan. Pertama, harga barang itu sendiri. Kedua, barang lain yang terkait. Ketiga, tingkat pendapatan. Keempat, selera masyarakat. Kelima, jumlah penduduk. 6, prediksi konsumen tentang kondisi pada masa mendatang. Faktor yang mempengaruhi permintaan, faktor yang mempengaruhi penawaran. Pertama, harga barang. Kedua, jumlah penjual atau produsen. Ketiga, faktor alam. Keempat, harga barang pengganti. Kelima, biaya produksi. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Sudah jelas. Sangat jelas. Kami bertiga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Pak Guru dan teman-teman sekalian yang dapat mendengarkan dengan baik. Kami ucapkan terima kasih. Sekian. Oke, saya kira karena kita sudah semua presentasi ya, dan saya kira jelas apa yang kita sudah bisa menyelesaikan dari masalah yang kita sajikan tadi ya, terkait dengan kenaikan harga barang atau harga di sangat berdampak ya dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya Pak. Oke, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan pertemuan kita hari ini terkait dengan pengertian permintaan? Ya, silakan. Permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli atau diminta oleh masyarakat pada berbagai tingkat. Ya, ini yang dimaksud dengan kasih jelas-jelas soalnya ya. Kalau penawaran apa? Ya, silakan nanti.
barang yang makruh dan tersedia dijual oleh produsen. Oke, jumlah barang yang siap dijual oleh produsen, tingkat harga dan waktu tertentu. Kalau penawaran permintaan Fitri coba. Permintaan semakin tinggi harga suatu barang, maka jumlah yang diminta akan lebih sedikit. Kemudian untuk hukum penawaran, semakin tinggi harga suatu barang, maka jumlah penawaran akan tinggi pula. Begitu pula dengan sebaliknya, semakin rendah penawaran, semakin rendah harga suatu barang, maka jumlah yang ditawarkan juga akan rendah. Ya, jelas ya. Kalau faktor permintaan dan penawaran apa? Siapa coba? Coba deh yang Anda. Ini mana keluar tersebutkan faktor permintaan, harga barang itu sendiri. Dan persaingan produsen. Yang faktor yang mempengaruhi permintaan, pendapatan dan daya beli konsumen, serta selera konsumen. Ya, bagus ya. Kita sudah bisa menyimpulkan materi kita hari ini dan saya rasa tujuan pembelajaran kita sudah tercapai ya. Saya rasa permintaan dan penawaran itu identik dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya tidak? Ya. Jadi itu gunanya kita belajar tentang fungsi permintaan penawaran. Kenapa? Karena dengan kita belajar tentang penawaran mungkin bisa kita melalui permintaan itu kita bisa mengatur keuangan kita atau manajemen keuangan kita ya. Mungkin dengan adanya harga naik yang sekarang harga bensin naik, mungkin bisa lebih kita mengatur manajemen keuangan kita persiskan ini untuk ini ya. Itulah gunanya kita belajar tentang permintaan dan penawaran. Bisa dipahami ya? Ya, Pak. Lebih banyak materi kita ini ya, saya akan kasih tugas mandiri ya, silakan dikerjakan masing-masing ya, dan itu setelah dikerjakan dikumpul ya, silakan ditulis namanya ya. Sudah. Sudah, Pak. Sudah ya? Kalau sudah silakan dikumpul. Sudah semua ya? Ya. Oke. Kita tunggu ya. Untuk materi berikutnya, yaitu pertemuan berikutnya, itu kita masuk di fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Bapak harap kalian percaya diri Anda ya untuk bisa browsing-browsing di internet atau baca-baca buku terkait dengan permintaan dan penawaran. Supaya pada saat pertemuan berikutnya itu lebih memudahkan kita untuk belajar. Mengingat materinya juga itu kalau fungsi permintaan penawaran itu sudah materi itu Hitungan. sudah ada rumus-rumusnya. Ya. Saya rasa cukup untuk pertemuan kali hari ini dan kita tutup dengan doa ya. Dan saya minta kesediaan sama ketua kelasnya untuk memimpin kita dalam pertemuan hari. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Amin. Doa selesai. Ya.
Terima kasih sama PP kelasnya yang sudah menjadi kelas. Silakan kembali ke tempatnya. Oke. Bergerak. Bersalam kepada guru. Terima kasih.